Halo semuanya, selamat datang kembali di Richard's Lab. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai domain dan hosting. Jadi, pada saat kalian mau bikin website itu, supaya dia bisa diakses semua orang, nggak pakai localhost ya, maksudnya kan selama ini mungkin kalau kalian ngikutin tutorial saya, kebanyakan kita pakai localhost ya, yang pakai exam itu. Nah, itu kan cuma kita doang yang bisa akses, sedangkan orang lain di luar komputer kita tuh nggak bisa akses. Nah, untuk itu misalnya kita mau bikin sebuah website dengan nama kita sendiri, misalnya nama kalian siapa gitu, misalnya andisetiawan.id misalnya kayak gitu. Nah, itu butuh namanya yang ini namanya domain, sedangkan hosting adalah tempat kita menyimpan kita punya website, file-file yang maksudnya. Kalau biasanya kan kita nyimpen di localhost nih. Localhost itu ada di dalam komputer kita, ada di dalam folder sini, kemudian htdocs. Nah, baru di situ ada folder berisi website kita. Itu sama aja konsepnya kayak hosting. Mungkin saya akan kasih tunjuk satu ilustrasi yang saya ambil dari Google. Nah, kurang lebih kayak gini. Hosting itu tanahnya ya, kompleknya bisa dibilang. Karena mungkin kalau kita mau bikin web awal-awal kita akan pakai shared hosting. Ini bisa dibilang kayak komplek gitu karena kita dalam satu server ada beberapa website lain, ada penyewa lainnya kayak gitu. Ada juga dedicated, ada juga cloud. Nah, kalau yang dedicated ini ya cuma ada satu aja gitu, jadi satu server ya, satu web gitu. Jadi kalau nyewa ya nyewa satu servernya. Kalau ini kita cuma nyewa space-nya aja. Cuma untuk servernya kita rame-rame gitu sama yang lain. Nah, kurang lebih ilustrasinya kayak gini. Hosting ini ya tanahnya buat nanti dibangun rumahnya. Website itu kan rumahnya, terdiri dari beberapa perabotan, misalnya ada temboknya, ya kayak gitulah. Kemudian ada internet yang pasti, kemudian domain yang kayak tadi saya bilang ya ininya namanya, misalnya ini atau enggak facebook.com ya itu alamatnya. Kalau orang mau masuk ke rumah harus tahu alamatnya kayak gitu. Lalu bagaimana cara memilih hosting? Sebetulnya ini cukup simple ya, nggak ada yang harus syaratnya gimana banget, karena kayaknya mereka penyedia hosting pun juga bersaing untuk meningkatkan kualitas mereka sehingga ya konsumen diuntungkan di sini. Jadi kita sebetulnya banyak ya pilihan hosting ya memang bagus-bagus kayak gitu. Nggak ada yang bagus banget, nggak ada yang jelek banget. Jadi rata-rata ya sama-sama aja sih. Cuma mungkin pada video ini yang saya mau share pengalaman ya. Pengalaman saya itu kalau beli hosting di Domainesia. Bukannya endorse atau apa. Nah, jadi langkah-langkah kalian nih kalau mau bikin web, bagaimana cara memilih hostingnya ya, kan harus beli hosting dan domain. Caranya gimana? Nah, pertama tentukan dulu nih nama domain kalian apa. Misalnya saya kasih nama di sini Richard's Lab ID. Misalnya nih ya. Terus nanti dia akan muncul nih. Rata-rata yang saya tahu nggak cuma di domainnya saya doang, di tempat lain pun sistemnya akan sama seperti ini. Pertama kalian bisa lihat-lihat dulu ini ada paket hostingnya apa aja. Kemudian kalau udah ada yang cocok gitu, bisa langsung nentuin nama domain. Ini nentuin nama domain ya. Nah, ini dia untuk paket-paket hostingnya. Kalau yang ini shared hosting ya. Ini shared hosting. Kemudian kalau kalian mau satu server untuk web kalian doang gitu, itu juga bisa, namanya VPS, Virtual Private Server. Cuma kayaknya kalau awal-awal nggak butuh yang kayak gitu. Yang kayak saya punya ini yang richard.id itu juga pakai shared hosting. Dan untuk paket-paketnya sendiri bagaimana cara bedainnya, ini tergantung ya kebutuhan. Ini ada yang kapasitasnya 750 mega, ada yang 2 giga, ada yang 5 giga. Kalau kurang gede pakai yang paket bisnis. Nah,
Apa aja yang bisa dilihat di sini untuk nentuin mana yang bagus, mana yang cocok? Nah, pertama, jadi di sini bisa dilihat nih kebutuhannya bisa untuk mengakomodir apa aja. Kalau misalkan pengunjungnya banyak, dia rekomennya pakai yang paket yang ini kayak gitu. Cuma kalau untuk pribadi yang pengunjungnya tuh nggak terlalu banyak, paket yang paling murah yang ekstra ini juga udah cukup gitu ya. Nggak usah yang gede-gede banget, karena sebenarnya bikin website kayaknya nggak butuh yang gede-gede banget. Kalau website itu nggak apa ya, pengunjungnya nggak banyak dan transaksi datanya nggak banyak, mungkin filenya juga nggak banyak kan ya. Yang ini cukup lah, yang 3 ini. Mungkin yang 2 ini ya, yang ekstra sama yang super tuh sebenarnya udah cukup banget. Kemudian kita nentuin nama domain. Setelah itu nih, ini kan ada pilihan nih ya, ada pilihan biasanya tuh ada banyak nih. Mungkin kalau di Domainnesia apa cuma segini ya. Kalau di penyedia lain nih, misalnya Master Web gitu ya, kita coba, ada banyak kok penyedia hosting gitu. Jadi kita misalnya coba kita cek domain di dia ya, kita bisa kok kayak misalnya domainnya belinya di Master Web, hostingnya pakai di Domainnesia, itu bisa. Nanti tinggal diganti aja itunya, name servernya. Mungkin kita coba cek apa ya, Recharge Lab ID juga nih, cek domain. Nih kalau ada promo-promo gini jangan sampai kelewatan ya. Nah, nanti dia kasih kita nih, oh ya cuma sedikit ya rekomennya ya. Apa kata kuncinya terlalu ini ya, unik. Ya pokoknya harga bisa kalian bandingin lah mana yang lebih murah. Kalau misalkan harganya lebih murah di sini, kalian juga bisa beli domainnya di sini, hostingnya di sini, atau enggak domain dan hostingnya bisa dua-duanya di sini juga bisa banget. Ya kayak gitu. Langkah selanjutnya kalian kalau ini pesan paket hemat, maksudnya tuh dia udah domain dan hosting ya bundle jadi satu gitu. Kalau ini kan domainnya doang. Kita coba klik yang pesan paket hemat. Nah, di sini ada pilihannya nih, paketnya mau yang mana. Tadi yang saya udah bilang yang ekstra dan super, kalau kalian misalnya kalian pemula gitu mau nyoba-nyoba gimana sih cara onlinein website saya gitu. Ya, yang ekstra dan super itu menurut saya udah cukup. Kemudian lokasi server. Ini lokasi data centernya ya ada di mana. Kemudian di sini ada lokasi server. Lokasi server itu berarti data centernya ada di mana ya. Nah, kalau berhubung kita ada di Indonesia, jadi lebih baik pilihnya yang di Indonesia aja, yang di Jakarta. Kayak gitu. Ini ada beda-beda tiap penyedia hosting gitu. Nah, yang kemudian itu ada ini siklus ya, tergantung penyedianya. Ini siklus maksudnya siklus pembayarannya. Mau bayarnya tuh tiap berapa lama sekali kayak gitu. Ini ada yang sebulan sekali. Kalau siklusnya makin panjang gitu, bayarnya tahunan, lebih murah jatuhnya. Kemudian ada add-ons di sini, Positive SSL, itu sertifikat SSL ya untuk ya meningkatkan keamanan website. Dia untuk enkripsi kayak gitu. Kemudian ini nama domainnya yang tadi kita pilih. Ada add-ons lagi, Domain Zone Manager, sebenarnya nggak terlalu penting sih. Kemudian aplikasi instalasi, ini instalasi web ya, CMS seperti WordPress gitu-gitu. Ada juga mungkin PrestaShop kalau misalkan kalian mau bikin kayak e-commerce gitu. Kemudian di sini ada total harganya. Ini total harganya tuh tergantung siklus yang kalian pilih ya. Kemudian masukin email, masukkan troli, terus lanjut ke pembayaran. Pembayarannya biasanya ya transfer bank bisa gitu. Kemudian konfirmasi. Kemudian setelah dilakukan pembayaran, maka si operator hosting itu akan set upin buat kalian. Terus nanti kalian hanya tinggal terima hasil setupnya aja berupa email ya.
informasi yang bakal kalian dapat kurang lebih seperti ini. Nah, ini dia informasi yang sebenarnya paling kita perlukan. Nih, di sini ada informasi tentang untuk login di control panelnya ya. Karena control panel itu kan tempat kita bikin database, bikin email, kayak gitu-gitu. Kemudian juga informasi ini selain untuk control panel, ini juga untuk kita FTP. FTP itu apa ya? Kayak semacam proses penguploadan. Jadi kita mindahin data ke servernya itu, ke hosting yang udah kita sewa. Kita uploadnya pakai FTP. Salah satu aplikasi FTP-nya namanya FileZilla. Nah, di video setelah ini akan saya kasih tutorial gimana cara upload website kita dari localhost Exam ke hosting supaya bisa diakses semua orang. Oke, penjelasan mengenai domain dan hosting sampai di sini dan akan dilanjutkan ke tutorial di video berikutnya. Thank you for watching.